Kehidupan sebagai seorang Kristiani terdiri dari mengikuti Tuhan Yesus dan mengejar tujuannya. Tindak lanjut ini berarti menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dia harus menjadi cinta pertama. Cinta lainnya akan datang setelah dia. Mengikuti jejaknya berarti mengejar tujuannya, yaitu kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada hari Minggu ke-13 ini. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Putramu Yesus menyambut kami di rumah-Mu, menyampaikan pesan pengharapannya dan memelihara kami dengan tubuh-Nya sendiri. Semoga Dia membuat kami untuk selalu bersemangat, agar kami tahu bagaimana menyambut dalam nama-Nya pada mereka yang Dia kirimkan kepada kami. Ya Tuhan, bentuk kami sebagai gereja yang terbuka dan ramah, agar suatu saat Engkau menyambut kami dengan sukacita di rumah abadi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pertama hari ini merupakan tradisi yang sangat umum dari Alkitab, di mana kita melihat sambutan yang diberikan kepada Nabi Elisa oleh seorang perempuan Sunem. Perempuan ini mengakui kekudusan Nabi, dan kemudian dia menunjukkan rasa hormat dan keramah tamahannya dengan mengundang Nabi untuk makan bersama keluarganya, dan kemudian ia mengatur ruang atas rumahnya agar Elisa
dapat tinggal di sana. Sebagai tanggapan atas keramah tamahan perempuan Sunem itu, Elisa berjanji memberikan berkat seorang anak laki-laki, dan janji itu dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Merupakan kebahagiaan terbesar bagi setiap wanita untuk menjadi seorang ibu, seperti yang terjadi pada Sarah, seperti yang terjadi pada anak ibu dari Samuel, dan seperti yang terjadi pada Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Kita tidak dapat menyangkal bahwa hal-hal luar biasa di dalam Alkitab ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan bertindak secara misterius dalam kebanyakan cerita manusia. Perempuan Sunem itu bahkan tidak meminta seorang anak, tetapi itulah yang ditawarkan Elisa abdi Allah kepadanya karena keramah tamahannya kepada Nabi, dan kemudian perempuan itu beserta suaminya mendapat balasan upah dari Tuhan sendiri. Dalam bacaan kedua merupakan pengajaran katekese tentang makna dan konsekuensi baptisan Kristiani. Paulus telah mengajarkan pada bab-bab sebelumnya dari surat Roma ini tentang tema pembenaran keselamatan orang berdosa melalui kematian Kristus. Hari ini dalam bacaan, Paulus ingin menarik konsekuensi untuk memperjelas praksis kehidupan Kristiani. Untuk alasan ini, ia memulai dari misteri baptisan yang menampilkan dia sebagai yang dikuburkan bersama dan dengan Kristus, yang disalibkan bersama dengan Kristus, dan yang dibangkitkan bersama di dalam Kristus. Di dalam semua katekese muncul pengakuan iman Kristen yang sangat primitif, yang menyatakan bahwa iman adalah partisipasi dalam kehidupan Kristus. Baptisan adalah penguburan manusia lama dan simbol yang memperkenalkan kita pada kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dimenangkan oleh Yesus bagi kita dengan kematian dan kebangkitannya. Baptisan adalah permulaan yang harus kita lanjutkan dengan praksis iman, karena melalui baptisan kita telah dibaptis ke dalam kematian Kristus dan dikuburkan bersama dengan Dia, dan kita menantikan kebangkitan kita bersama Dia. Karena pembaptisan adalah pintu masuk kita ke dalam kehidupan baru ini dan menjadikan kita bagian dari tubuh Kristus, dan Kristus benar-benar hadir di dalam kita. Itulah sebabnya orang yang menyambut kita menyambut Kristus, dan dia berhak menerima upahnya dari Kristus sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini kembali menampilkan suatu pembekalan Yesus bagi para misionaris yang luar biasa, di mana Dia memberi petunjuk kepada ke-12 rasul dan kepada kita semua tentang harga dan upah dari komitmen dari seorang misionaris atau seorang murid Tuhan. Yesus meyakinkan kita semua, meyakinkan murid-muridnya bahwa siapapun yang menunjukkan keramah tamahan kepada mereka akan diberkati. Dan mereka yang menerima Yesus, menerima mereka yang diutusnya. Mengikuti Yesus sebenarnya adalah sesuatu yang penuh dengan radikalitas. Hal-hal radikal adalah
hal-hal yang tanpanya tidak mungkin ada apapun untuk bertahan hidup. Tetapi perkataan Yesus hari ini dipahami bukan sebagai sesuatu yang radikal karena sulit atau tidak mungkin, melainkan karena makna dan koherensinya. Ini tentang sesuatu yang vital, karena jika tidak ada akar, kehidupan tidak akan tumbuh. Dengan cara yang sama, jika kita mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan diri kita sendiri dan milik kita sendiri. Itu berarti kita memikul salib kita sendiri. Namun ini harus dipahami bahwa dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai penolakan total atas keinginan sendiri, atas kehormatan, atas kebahagiaan duniawi, tetapi kita melakukannya atas kehendak bebas kita. Salib akan selalu berkaitan dengan mengikuti seseorang untuk melayani sesama. Itu adalah menjalani hidup dengan gaya, dengan cara Yesus. Selain itu, ini memberitahu kita bahwa menyelamatkan hidup berarti kehilangannya, dan melepaskannya sama dengan menemukannya. Hidup adalah anugerah dari Tuhan yang tidak harus disimpan dengan egois. Saudara dan saudariku yang terkasih, apakah kehidupan Kristiani itu? Kita dapat menjawabnya sebagai berikut. Kehidupan sebagai seorang Kristen atau seorang Kristiani terdiri dari mengikuti Tuhan Yesus dan mengejar tujuannya. Tindak lanjut ini berarti menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dia harus menjadi cinta pertama. Cinta lainnya akan datang setelah dia. Mengikuti jejaknya berarti mengejar tujuannya, yaitu kerajaan Allah. Kita tidak bisa berpura-pura membangun dunia yang berbeda dan lebih baik tanpa perlawanan. Mereka yang percaya bahwa mereka adalah pemilik atau merasa penguasa dunia ini akan menghalangi jalannya. Itulah salib. Namun kita tidak sendiri. Tuhan yang bangkit berjalan di sisi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.